Halo teman-teman semua, semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar praktikum machine learning tentang desain eksperimen machine learning. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar teorinya terlebih dahulu sehingga hari ini kita tinggal uh, melaksanakan praktikum seperti itu. Uh, nah, untuk desain eksperimen machine learning sendiri, nanti untuk praktikum ini kita akan menggunakan data nilai mahasiswa 1.csv dan nilai mahasiswa real.csv yang semuanya sudah ada di e-learning ya. Seperti itu. Kemudian mungkin bisa kita mulai deh. Nah, sebentar. Nah, nih. Desain eksperimen machine learning ini pertama misalnya bagaimana kita dapat mengetahui error dari suatu algoritma seperti itu. Nah, misalnya kita pakai algoritma klasifikasi. Kemudian kita pakai gitu, kita lakukan training terhadap suatu dataset, kemudian bagaimana kita bisa menyatakan bahwa errornya tidak akan lebih dari 2% jika classifier tersebut dipakai pada kasus dunia nyata. Nah, kemudian misalnya lagi, jika terdapat dua algoritma, bagaimana kita dapat menyatakan kalau suatu algoritma punya error yang lebih kecil dari algoritma lain. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita tidak boleh hanya melihat error saat latihan atau training. Karena error training akan obviously, maksudnya kemungkinan besar akan selalu lebih kecil dari error testing. Nah, mungkin teman-teman masih ingat no freelance theorem bahwa tidak ada satu metode yang berlaku umum untuk semua kasus seperti itu. Bahwa setiap kasus bisa jadi metode yang cocok akan berbeda. Bahwa hasilnya akan tergantung dari dataset yang kita miliki. Nah, belum tentu berlaku sama untuk dataset lain sehingga suatu algoritma tetap harus di training. Algoritmanya belum tentu sama, parameternya dan sebagainya belum tentu bisa dipakai begitu saja jika kasusnya berbeda. Nah, bahwa mungkin kita akan bisa menyatakan bahwa errornya tidak akan lebih dari 2% jika dipakai di dunia nyata, bukan saat training ya. Nah, di sini kita harus memisahkan data training dan data testing, seperti itu. Harus dipisah supaya kita punya perkiraan mungkin ketika dia dipakai beneran, modelnya dipakai di dunia nyata, errornya akan sekian, seperti itu. Karena gampangnya adalah kita memakai data yang berbeda untuk training dan testing. Istilahnya kalau sudah dipakai latihan, jangan dipakai lagi buat ujian, begitu. Nah, di sini misalnya kita akan lihat error training dan testing. Misal kita pakai nilai mahasiswa real.csv yang teman-teman dapat download ya di e-learning. Nah, kita akan gunakan nilai ini seperti biasa. Kita ambil, kita read, kemudian perbaiki headernya ya. Jangan lupa headernya diperbaiki, kemudian kita preproses min-max color pakai min-max dari 0 hingga 1. Kemudian kita skalakan semua kolom seperti itu, baik nilai hingga hasilnya. Nah, kemudian di sini kita akan memisahkan fitur dan kelas. Fiturnya adalah di 3 kolom yang pertama, kemudian kelasnya adalah kolom keempat. Karena indeksnya dimulai dari 0 ya, sehingga kolom keempat itu adalah kolom nomor 3. Oke, kita run saja. Kemudian misalnya ya ini, misalnya dulu. Kita mau menggunakan 10 data terakhir sebagai data uji. Kemudian dari data pertama hingga sebelum 10 terakhir kita pakai untuk training. Nah, kita pisahkan dulu misalnya. Kemudian di sini kita prediksikan dengan ANN regressor, MLP regressor. Hidden layer-nya 2. Nah, hidden layer-nya 2 di mana jumlah neuronnya masing-masing adalah 5 dan 2.
Seperti itu. Kita buat objeknya, kemudian kita latih. Pakai data apa? Data latih. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat performa ini trainingnya, performa training maksudnya bagaimana? Nah, bahwa CLF ini kita bangun pakai data latih. Kemudian data latihnya kita masukkan lagi ke model. Kira-kira berapakah errornya? Atau di sini MSE sama R-square-nya seperti itu. Di sini kita lihat MS-nya adalah 4,2 pangkat min 05, berarti 0,00004 begitu. Kemudian R-square-nya adalah 0,99. Ini adalah error saat training. Nah, kemudian bagaimana kalau kita uji dengan data uji yang 10 baris terakhir yang belum kita pakai untuk training tadi, kita masukkan. Gitu. Nah, kita akan melihat di sini bahwa errornya akan lebih besar. MS-nya lebih besar, R-square-nya lebih kecil. MSE-nya lebih besar berarti mean square error lebih besar, berarti errornya lebih besar, begitu. Nah, ini errornya lebih besar di performa ujinya. Sehingga kita tidak bisa, misalnya kita membangun suatu model, kemudian kita hanya melihat error training saja, itu tidak pas, begitu ya. Harus kita uji dulu dengan data yang belum pernah dipakai untuk membangun model, belum pernah dipakai latihan. Atau misalnya teman-teman belajar seperti itu, belajar kemudian latihan soal misalnya sudah saya kasih latihan soal, kemudian pas ujian saya keluarin lagi seperti itu. Berarti kan istilahnya tidak bisa menunjukkan seberapa bagus performa atau pemahaman teman-teman. Karena kemarin sudah dipakai latihan kan, sudah termemorize, sehingga perlu sekali untuk membedakan data training dan data uji. Nah, supaya penilaiannya lebih objektif. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kriteria memilih algoritma ataupun parameternya, bahwa kita bisa menggunakan berbagai macam pengukuran, misalnya dari errornya, kemudian dari resikonya, kemudian dari training time, berapa lama sih, kemudian space complexity-nya, misalnya dia berapa banyak makan resource RAM-nya, seperti itu. Kemudian testing time-nya, kalau diuji kira-kira dia berapa lama untuk mengeluarkan hasilnya, dan space complexity-nya, makan RAM berapa banyak, seperti itu. Kemudian berikutnya mungkin kita akan memilih algoritma berdasarkan interpretabilitas. Bisa diinterpretasi nggak oleh ahlinya? Biasanya yang paling gampang diinterpretasi itu decision tree ya. Bisa kelihatan jika pilih ini maka apa namanya, kalau iya apa, kalau tidak apa, dan sebagainya. Kemudian mungkin kriteria lain adalah kemudahan untuk memprogramnya. Kemudian misalnya kita ingin melihat training time. Nah, datanya sama. Nah, kemudian pakainya hidden layer-nya 2, masing-masing 10 neuron. Jadi 10, 10. Nah, di sini kita mau melihat training time. Nah, mungkin kita bisa evaluasi seperti ini ya. Ini yang simple. Nah, bahwa misalnya ini dilatih membutuhkan waktu 0,0273 second. Nah, kemudian misalnya juga kita akan menguji bandingkan parameter ARN-nya, misalnya hidden neuronnya adalah 100. Awalnya 10-10, kita ganti 100-100. Seberapa banyak dia training time-nya, begitu. Nah, ternyata adalah 0,12. Dari 0,02 menjadi 0,12 second. Ini adalah training time. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa training time untuk 100 hidden neuron dibanding 10 hidden neuron lebih jelas lebih banyak untuk 100 hidden neuron. Ini juga bisa teman-teman terapkan, misalnya membandingkan dua algoritma seperti itu. Mana yang lebih cepat trainingnya, mana yang lebih lambat. Atau gampangnya, mana algoritma yang lebih cepat belajar, begitu. Nah, kemudian dalam suatu eksperimen machine learning,
Eksperimen itu adalah suatu tes atau sebuah rangkaian eksperimen di mana kita bermain dengan faktor yang mempengaruhi output. Nah, misalnya adalah algoritma, training set, fitur, dan lain-lain. Nah, bahwa kita juga bisa mengamati perubahan respon, misalnya akurasi atau MSE, begitu. Nah, tujuannya apa? Kita mau mengidentifikasi faktor-faktor terpenting supaya tahu mana yang tidak penting, terus kemudian cari konfigurasi faktor yang dapat mempengaruhi respon atau akurasi dan sebagainya. Nah, bahwa tujuan eksperimen itu adalah akhirnya kita itu pengen mendapatkan model. Pengen dapat model atau learner atau classifier dan sebagainya yang punya akurasi atau generalisasi tertinggi. Dia dapat menghandle permasalahan secara umum. Maunya adalah kompleksitasnya minimum. Maunya ya, waktunya cepat, memorinya sedikit, kemudian dia juga robust, yang kuat, seperti itu. Tidak gampang terpengaruh oleh variability dari sumber eksternal. Kemudian, untuk faktor dan respon eksperimen sendiri, yang mempengaruhi suatu respon eksperimen sendiri adalah terdiri dari faktor yang dapat terkontrol dan tidak terkontrol. Yang terkontrol misalnya, kalau di ANN misalnya jumlah hidden neuronnya misalnya. Misalnya kita bisa mengontrol jumlah hidden neuronnya berapa, mau 10, 15, 20, 100, dan sebagainya. Kalau KNN misalnya, jumlah K-nya kita bisa atur, dan seterusnya. Yang tidak dapat kita kontrol adalah misalnya variabilitas pada proses. Misalnya noise pada data, kemudian resampling saat training, kemudian randomisasi, misalnya bobotnya random, misalnya backprop. Kita define bahwa bobotnya random. Kalau random, berarti kan terserah komputer mau ngasih berapa ya. Padahal bobot awal itu juga akan mempengaruhi istilahnya kecepatan begitu. Nah, bahwa ketika kita memasukkan input ke dalam suatu model atau melatih model, nah outputnya adalah tergantung oleh faktor yang dapat dikontrol dan tidak terkontrol tadi. Nah, kemudian untuk variabel-variabel yang dapat dikontrol, kita bisa melakukan strategi eksperimen. Strategi eksperimen misalnya untuk faktor misalnya tadi ya, jumlah K, kemudian jumlah hidden neuron dan sebagainya ini, kita bisa pakai strategi. Yang pertama adalah best case, perkiraan yang paling bagus. Kemudian one factor at a time, jadi satu faktor dalam satu waktu. Yang ketiga adalah factorial design. Nah, kita akan bahas 3 strategi ini. Yang pertama best case. Best case menggunakan setting yang kita yakini merupakan konfigurasi terbaik atau perkiraan kita atau prediksi kita konfigurasinya adalah yang terbaik. Misalnya mungkin kita memperkirakan, oh kalau kayak gini kayaknya lumayan oke. Misalnya ada 2 faktor yang kita evaluasi. Faktor 1 sekian, faktor 2 sekian. Kemudian, oke lah kalau gitu coba faktor satunya diubah. Faktor 2-nya diubah, faktor satunya tetap. Kemudian bagaimana kalau faktor 1 gantian yang diubah seperti itu. Nah, misalnya, gampangnya adalah misalnya kita pakai MLP, backpropagation ya. Misalnya kita mau pakai data tadi, data nilai mahasiswa 1.csv tadi, nilai mahasiswa real ya. Kita misalnya meyakini, wah ini learning rate 0,1. Oke, ini kita learning rate adalah faktor 1, kemudian hidden neuron ini adalah faktor yang kedua. Misalnya saya setting hidden neuron sama dengan 10. Nah, ini adalah best case saya. Nah, bahwa ini sebenarnya tidak menjamin yang terbaik. Nah, kita akan coba dulu misalnya. Nah,
kita pakai learning rate 0,1, kemudian hidden layernya adalah 1, dengan neuron jumlahnya adalah 10. Nah, kita training, kemudian kita tes, kemudian kita lihat MSE-nya. MSE-nya adalah 0,0013 di sini. Nah, kemudian mungkin kita akan iseng gitu ya. Kalau 10 hasilnya sekian, mungkin kalau kita menambah neuron, bisa jadi lebih bagus klasifikasinya. Coba begitu misalnya. Nah, sekarang kita akan ubah hidden neuronnya jadi 100. Awalnya 10, kemudian kita akan ubah menjadi 100. Nah, kita lihat apakah MSE-nya naik atau turun. Oh, ternyata naik. Ternyata menambah hidden neuron juga bukanlah solusi untuk memperbaiki hasil begitu. Errornya ternyata masih malah tambah membesar. Nah, kemudian mungkin kita mikirnya apakah learning rate-nya ya nih. Nah, misalnya kita learning rate-nya kita perkecil menjadi 0,01 dengan hidden layer-nya 100. Seperti itu. Kita cobakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa MSE-nya membaik ya. Dari 0,3 menjadi 0,0006. Yang di awal adalah 0,001, sekarang 0,0006. Berarti tebakan kita mungkin dianggapnya benar begitu, dianggapnya ya bahwa kita sudah melakukan tebakan jadi awalnya 10 dengan learning rate 0,1, kemudian menaikkan hidden layer, kemudian hasilnya lebih jelek, kemudian kita perkecil learning rate 0,01, ternyata semakin mendekati. Oke. Nah, sekilas kita mungkin merasa wah pas nih, ternyata lebih bagus lagi. Nah, tapi apakah benar ini yang terbaik? Nah, benar nggak? Nah, masalahnya itu dia di situ. Apakah benar ini terbaik? Nah, ini sebenarnya bukan yang terbaik karena kita nggak nyoba. Bagaimana bagaimana kok yang hidden layer 10 learning rate 0,01 nggak dicoba loh di sini. Nah, ya kan? Belum yang nilai-nilai lain. Kemudian untuk one factor at a time, dia adalah modifikasi satu faktor dalam satu waktu. Misalnya kita gunakan awalnya adalah baseline untuk semua faktor, lalu kita ubah satu faktor, sementara faktor lain akan tetap sama. Misalnya kita tetapkan baseline settingnya adalah hidden neuron adalah 10. Learning rate-nya adalah 0,1. Seperti itu. Nah, kemudian kita pengen nyoba nih one factor nih, faktor learning rate-nya kita cek mau kita ubah-ubah. Misalnya nggak cuma 0,1, 0,1, 0,001, 0,001. Nah, kita akan ubah itu. Kemudian nanti misal kita sudah dapat learning rate yang paling oke, kemudian kita akan ubah juga neuronnya dengan learning rate yang paling optimum. Itu adalah one factor at a time. Nah, sehingga nanti kita akan melakukan percobaan dua faktor, ya kan? Learning rate sama hidden neuron. Kemudian setiap faktornya ada 3 level. Sehingga totalnya kita punya 6 konfigurasi. Begitu. Nah, kekurangan one factor at a time adalah menganggap tidak ada interaksi antar faktor. Gitu. Nah, misalnya ini adalah ilustrasinya bahwa kita akan misalnya nyoba begitu ya, coba bagaimana kalau faktor satunya sekian, kalau diubah lagi gitu. Kemudian mungkin kita mendapatkan optimum bahwa faktor 1 paling bagus adalah sebelah sini. Kemudian berikutnya, oke, bagaimana kalau saya turunkan? Bagaimana kalau saya naikkan? Begitu. Nah, kemudian nanti akan nemu konfigurasi yang paling bagus. Itu adalah one factor at a time.
Nah, misalnya kita punya baseline tadi, hidden neuronnya adalah 10, learning rate-nya 0,1. Baseline-nya ini 10, 0,1, kita coba ya. Kita coba training testing, ternyata MSE-nya adalah sekian, 0,001. Kemudian di sini kita nyoba berikutnya learning rate-nya kita kecilkan, perkecil di 0,01, dari 0,1 menjadi 0,01 ya. Kita coba, ternyata dengan mengubah learning rate errornya menjadi tambah besar, begitu. MSE-nya tambah besar errornya, berarti tidak membaik ya. Kemudian misalnya kita ubah lagi learning rate, coba lebih kecil lagi, begitu. Kita tunggu. Oke, ternyata errornya adalah 0,04, ternyata naik lagi. Nah, di sini berarti mungkin kita akan 0,1, 0,01 dan 0,001. Berarti di sini mungkin misalnya kita ambil yang learning rate paling bagus 0,1. Nah, kemudian dari learning rate, misalnya learning rate 0,1 ini kita ambil. Oke, MSE-nya adalah yang paling kecil. Nah, kita ambil settingan yang paling bagus kan tadi, learning rate-nya. Nah, sekarang kita ubah hidden neuronnya. Pakai learning rate yang paling optimum dari percobaan sebelumnya. Nah, sekarang kita pakai learning rate tetap 0,1, hidden neuronnya yang kita ubah-ubah. Misalnya kita pakai baseline tadi adalah 10 ya. Hasilnya adalah errornya, bentar kita tunggu, 0,001. Kemudian bagaimana kalau kita turunkan, misalnya kita turunkan jadi 5. Oh, ternyata 0,00009, berarti ini lebih bagus. Kemudian bagaimana kalau kita naikkan? Kalau kita naikkan, ternyata hasilnya adalah, oh ternyata lebih buruk. Sehingga mungkin teman-teman akan milih MSE dari testing yang paling kecil. Ini adalah settingan hidden layer-nya 5, learning rate-nya 0,1. Nah, tapi apakah teman-teman yakin bahwa setting ini adalah sudah yang paling oke, begitu? Nah, bagaimana dengan misalnya di sini? Bagaimana di sini? Seperti itu. Bagaimana dengan kombinasi misalnya learning rate-nya 0,01, hidden layer-nya 5, nggak dicoba kan? Nah, karena kita cuma one factor at a time. Bagaimana kalau learning rate-nya 0,001, hidden layer-nya 5, begitu. Berarti kan kita nggak ngecek. Nah, jadi di sini kita menganggap bahwa nggak ada hubungan antara learning rate dan hidden neuron. Nah, kemudian teknik yang ketiga adalah factorial design. Dia adalah faktornya divariasikan bersama-sama. Nah, ini disebut dengan grid search. Berarti apa? Kita nyoba semua kemungkinan. Misal, kita punya settingan hidden neuronnya adalah 5, 10, 15, learning rate 0,1, 0,01, dan 0,001. Nah, bahwa kita punya hidden neuronnya 3 setting, kemudian learning rate 3 setting, berarti dia ada 2 faktor ya, hidden neuron sama learning rate, sehingga masing-masing 3 level, sehingga totalnya adalah 3/2 atau 9 konfigurasi. Jadi kombinasinya adalah 5 0,1, 5 0,01, 5 0,001, 10 01, 10 001, 10 00001. Kemudian 15 01, 15 001, 15 001. Nah, sehingga kita akan punya 9 percobaan. Gitu. Nah, ini ini adalah ilustrasi untuk factorial design. Nanti kita akan melakukan grid search, pencarian. Jadi seluruhnya harus kita cari, seluruhnya.
begitu. Oke. Nah, ini teman-teman nanti bisa coba ya untuk apa namanya grid search ini, bahwa semuanya harus dicek. Kemudian berikutnya adalah sampling. Bahwa tadi adalah bagaimana randomisasi data itu juga sangat-sangat penting supaya bahwa kalau kita pakai data yang sama untuk training dan testing, misalnya datanya sama persis, nggak kita bagi seperti itu, bahwa kita akan punya model atau estimasi yang over optimis. Merasa bahwa modelnya bagus, tapi belum tentu dia bagus ketika diuji. Nah, belum lagi kalau ternyata modelnya adalah overfitting. Nanti testingnya adalah kacau balau begitu. Nah, kemudian bahwa kita sangat-sangat perlu membagi data menjadi data training dan data testing. Nah, bahwa data dibangun dengan modelnya dibangun dengan data training. Setelah model dibangun selesai, kita uji. Kita tes dengan data testing. Kemudian kita evaluasi performanya. Bagus nggak? Begitu. Nah, salah satu prinsip dasar eksperimen machine learning adalah randomisasi. Mungkin teman-teman masih ingat kemarin ya di teori. Nah, bahwa sampel yang akan kita gunakan adalah sampel yang acak, diacak-acak dulu. Nah, mungkin bisa teman-teman bayangkan ketika kita nggak mengacak begitu, pakai teknik yang seperti di awal tadi, teknik yang nggak tepat ya, tidak tepat sama sekali. Misalnya, saya pakai 20 baris terakhir untuk tes gitu. Nah, kemudian dilah datanya adalah data yang berurut kelasnya. Contohnya adalah data iris. Kalau teman-teman ingat data iris, dia 50 baris pertama itu kelas iris setosa, 50 baris berikutnya versicolor, 50 baris terakhirnya kemudian virginica. Kalau kita tidak random dan mengambil 20 baris terakhir, maka semuanya adalah kelas virginica. Nah, sehingga model kita sudah belajar iris setosa sama versicolor itu nggak kepake begitu. Nah, virginicanya cuma dipakai belajar 30, malah 20-nya buat tes gitu kan. Sehingga jadi hasilnya mungkin tidak akan maksimal, tidak bisa mencerminkan apakah dia bisa mengklasifikasi iris setosa dan versicolor, kita nggak akan pernah tahu begitu. Karena semuanya datanya berkumpul di iris virginica. Nah, sehingga perlu randomisasi ini tadi. Nah, banyak caranya di sini kita bisa pakai holdout method sama random subsampling. Misalnya di holdout data secara random, di random dulu jangan lupa, kemudian kita bagi menjadi 2 himpunan. Himpunan apa? Himpunan data untuk training, himpunan data untuk testing. Nah, sebagian kita alokasikan untuk membangun model, sebagian lagi untuk pengujian begitu. Kemudian untuk random subsampling itu adalah variasinya holdout, tapi diulang-ulang begitu ya. Kemudian di sini misalnya kita pakai nilai mahasiswa1.csv. Nah, untuk ujian kita pakai 25% misalnya. Nah, kita load dulu datanya ya, nilai mahasiswa1.csv, dia ada yang ada kelasnya. Kita scaling biasa. Kemudian kita pakai train test split. Dia adalah library dari scikit. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan melakukan stratify. Apa itu stratify? Menyeimbangkan kelas antara tes dan train, antara kelas 0 dan kelas 1 seperti itu. Jadi istilahnya misalnya kelasnya ada 0 dan 1 begitu. Proporsi untuk train dan tes itu sama, diusahakan sama gitu. Dia akan berusaha menyeimbangkan antara train dan tes, proporsinya. Misalnya kalau kita punya 20 data begitu, kemudian
data, jangan 20, misalnya bagaimana ya? Misalnya ada 40 data begitu, seperempatnya misalnya 20 itu adalah kelas 0, 20-nya adalah kelas 1, kemudian test size-nya adalah seperempatnya atau 25%, berarti dari 40 seperempatnya itu adalah 10, ya kan? 10. Kalau kita pasang stratify sama dengan Y atau Y, stratify-nya adalah kelasnya begitu Y gitu. Berarti dari 10 itu akan 5 adalah kelas 0 dan 5 lagi adalah kelas 1. Jadi dia akan berusaha menyeimbangkan. Kalaupun datanya tidak seimbang, dia akan berusaha supaya proporsi untuk train dan test adalah seimbang. Begitu maksudnya, kalau trainingnya adalah 75%, tesnya 25%, dia akan berusaha supaya apa? Kelasnya itu 75% ada di train, 25% dari kelas tersebut ada di tes. Misalnya kelas mungkin misalnya data kelas 0 kelas 0-nya cuma ada 10 dari 40. Kemudian untuk training mungkin dia akan 7 gitu. Kemudian tesnya misalnya 3 begitu. Sehingga dia akan berusaha menyeimbangkan proporsinya dari persentase tersebut. Nah, kemudian setelah kita bagi model ya, train test split, dia outputnya bisa dapat fitur untuk train test, kemudian kelas train dan kelas test. Nah, di sini kita pakai 0,25 atau 25%, 25% untuk testing. Kemudian di sini random state sama dengan 0 ini adalah untuk reproduksi, maksudnya supaya perandomannya sama. Jadi misalnya teman-teman melakukan percobaan ini kan tadi sudah dibilang bahwa ini random ya gitu. Cuman ketika kita pasang random state sama dengan suatu nilai, jadi kalau saya coba di komputer saya dan dicoba di komputernya teman-teman, hasilnya akan sama begitu. Hasil randomnya gitu. Kemudian kita coba dia pakai MLP classifier karena kelasnya 01 ya ini. Kita coba. Jadi sudah saya run belum? Kemudian kita coba. Ternyata di sini kita dapat akurasi 100% atau 1. Kemudian confusion metricnya adalah data kelas 0-nya dapat 8, kelas 1-nya ada 13. Nah, ini kemungkinan adalah kelas 1 dan kelas 0-nya memang tidak seimbang begitu, tapi dia sudah berusaha menyeimbangkan. Ini adalah holdout estimation. Kemudian berikutnya adalah cross validation. Cross validation untuk cross validation mungkin teman-teman kemarin sudah belajar bahwa untuk cross validation adalah kita membagi data ke dalam partisi, di mana setiap partisi itu jumlahnya usahakan seimbang, begitu. Kemudian secara bergantian kita akan gunakan setiap partisi untuk testing. Misalnya di sini ada 5 fold cross validation. Jadi 5 fold 5 tekukan ya atau 5 partisi begitu. Kemudian partisi pertama di iterasi pertama kita gunakan untuk testing, sisanya untuk training. Kemudian di iterasi kedua kita akan gunakan partisi kedua untuk testing, sisanya untuk training. Begitu iterasi ketiga kita akan gunakan partisi ketiga, kemudian iterasi keempat kita gunakan iterasi keempat pakai fold yang keempat, kemudian iterasi kelima kita gunakan fold yang kelima. Jadi intinya adalah setiap data pernah merasakan menjadi data testing. Nah, ini sangat-sangat cocok untuk data yang jumlahnya tidak terlalu besar. Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa cek untuk Python-nya, library-nya ada di scikit, di cross validation ya, sebenarnya ada banyak sekali modelnya atau tipenya. Teman-teman bisa cek nanti. Di sini saya akan menggunakan stratified k-fold. Kenapa stratified k-fold? Kalau saya seperti sebelumnya, kalau kita men-stratify berarti kita akan menyeimbangkan.
Kalau kita memakai stratified key vault, berarti apa? Berarti dalam setiap vault ini, dalam setiap partisi ini, proporsi antara training dan testing sudah diusahakan seimbang, adil dan merata. Begitu. Nah, misalnya datanya ada 100. Kemudian kelas 0-nya 50, kelas 1-nya 50. Gitu. Nanti kalau kita stratified, berarti setiap bagian ini, setiap partisi ini mengandung 10 kelas 0, 10 kelas 1. Berarti ada 20 ya, 20, 20, 20, 20 gitu. Karena datanya totalnya 100 ya. Nah, di sini ada 10 kelas 0, 10 kelas 1, dan seterusnya. Sehingga dia akan mengusahakan supaya proporsinya adalah adil dan merata untuk setiap kotaknya. Setiap kelas, setiap kotak. Begitu. Nah, misalnya saya cobakan di sini adalah key vault-nya adalah 5 volt ya, sama seperti ini 5 volt atau 5 tekukan ya, 5 partisi. Nah, di sini kita buat indeks trend sama test. Ini sebenarnya adalah indexing. Di SKF ini kita bisa membuat indeks untuk trend dan test. Jadi ini data mana saja sebenarnya ya yang akan masuk ke indeks trend test begitu. Nah, jadi dia di di iterasi. Nanti kalau ketika kita K-nya sama dengan 5 atau N split-nya 5, berarti iterasinya akan menjadi 5 kali. Nah, kemudian setiap iterasinya kita pakai data itu untuk train. Dan kemudian di testing. Kemudian kita evaluasi. Kemudian ganti. Berarti kan ganti ya. Yang volt yang kedua, ya berarti yang buat data test adalah partisi yang kedua, train test, dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini kita lihat dari 5 volt tersebut, datanya ternyata misalnya ini kelas 0-nya ada 7, 10, 7, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ketika kita memakai stratified key vault, dia sudah berusaha sekali untuk menyeimbangkan antara jumlah data untuk testing ini ya. Jadi setiap voltnya ada sekian. Ini volt 1, volt 2, volt 3, volt 4, volt 5. Dia sudah berusaha sekali untuk supaya proporsinya seimbang. Gitu. Oke, mungkin sekian materi hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Semoga sukses.